Halo rekan-rekan semua, bertemu lagi dengan kami di channel Melakuwai Project. Dan di kesempatan kali ini atau di tayangan kali ini kami ingin sedikit eh, sharing mengenai setting murah sepeda gravel dari basic MTB XC, MTB Cross Country. Yuk langsung saja simak tayangan kali ini. Oke, sepeda gravel saat ini tengah booming ya, naik daun, dan semua pabrikan sepeda berlomba-lomba untuk membuat atau memproduksi sepeda gravel dari yang basic atau dalam artian murah sampai yang harganya mahal atau mungkin bagi kami harganya tidak masuk akal karena saking mahalnya. Oke, sepeda gravel ini kan berkembang dari Amerika, dan di sana banyak jalur atau trek atau jalanan yang istilahnya itu jalanan gravel, jalanan berkerikil atau jalanan yang belum diaspal. Dan kemudian berkembang sepeda tersebut sampai menyebar ke seluruh dunia. Dan dari perkembangan sepeda gravel tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa sepeda gravel adalah sepeda yang digunakan di medan gravel atau medan rusak. Nah, ketika diintroduksikan di Indonesia, dan di Indonesia sendiri ini juga tidak banyak jalur gravel seperti di Amerika, maka di sini bisa dikombinasikan antara jalur berkerikil dan juga jalanan rusak. Nah, kebetulan jika mengomongkan jalanan rusak ya di Indonesia ini juaranya gitu. Nah, balik lagi ke sepeda gravel. Sepeda gravel ini kan sebenarnya sepeda yang diperuntukkan untuk gravel. Jika kita misalnya mendefinisikan sepeda gravel adalah sepeda MTB, itu bisa juga sebenarnya, apalagi di Indonesia karena kan jalurnya tidak murni gravel tapi juga campuran jalan rusak dan juga jalur jalur single track enaknya menggunakan MTB. Nah, oke, kembali lagi ke sepeda gravel ini sebenarnya jika kita definisikan sepeda yang diperuntukkan untuk gravel sebenarnya bisa dari sepeda apa saja. Dan karena perkembangannya itu cenderung mereka menggunakan drop bar, jadi perkembangannya adalah sepeda road yang dimodifikasi sedemikian rupa atau dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu dipasangkan ban yang lebih lebar daripada sepeda road atau road bike, dimana sepeda road bike kan biasanya 700 kali 28 ya, paling besar. Nah, ini jika dijadikan gravel maka bisa 700 kali 32 ke atas, atau mungkin 30 atau 32 ke atas, bahkan sampai 40 lebih gitu kan. Ada yang 48 dan lebih mungkin sekarang. Nah, kemudian sebenarnya perkembangannya sebelum sepeda gravel yang berkembang saat ini ada sepeda cyclocross, di mana cyclocross itu ya perpaduan antara jalan raya atau road dan juga jalan rusak. Dan sampai sekarang akhirnya menjadi sepeda gravel, dan yang sekarang ini malah berkembang gravelnya adalah gravel yang all terrain. Jadi semua medan masuk, tidak hanya gravel yang seperti di Amerika, tapi semua terrain atau semua medan itu masuk oleh sepeda gravel. Dan saat ini di depan kami ini adalah sepeda yang kami setting dari basic frame MTB XC, MTB Cross Country menjadi sepeda gravel. Nah, kenapa kami menggunakan MTB XC? Karena kalau dilihat XC ini cross country
medannya adalah ya sepeda gunung, biasanya medannya adalah single track, kemudian jalan rusak. Nah, kemudian ini kami kami setting menjadi sepeda gravel. Oke, kita lihat settingannya. Ini murah sekali, tidak mahal-mahal. Kemudian untuk frame MTB XC ini, framenya adalah alloy. Oke, karena sepeda gravel itu mayoritas atau didominasi oleh drop bar ya, meskipun itu tidak baku harusnya ya. Menurut kami tidak baku, harusnya harus bisa menggunakan flat bar juga, karena kan gravel itu identik dengan sepeda tersebut digunakan untuk medan gravel. Dan sekarang berkembang ke all terrain bike. Oke, kami sebut all terrain bike lah ya ini. Nah, kami menggunakan drop bar. Kalau kita menggunakan drop bar, otomatis kita harus menggunakan drifter yang untuk drop bar, atau mungkin bisa diakali karena drifter juga harganya kan paling murah ya di atas 500.000 atau di atas 600.000. Sebenarnya masih bisa diakali hanya dengan menggunakan rem saja, kemudian shifternya diinstal di tempat berbeda. Nah, kami menggunakan drifternya adalah L2 drifternya L2 R3 ini 8 speed, sebenarnya 3 kali 8 speed, tapi kami install single chainring. Nah, single chainring dengan menggunakan bottom bracket HT2, single chainring 40T. Kemudian kami menggunakan crank arm yang murah, mereknya Meijun. Kami belum menggunakan cleat, hanya menggunakan pedal flat. Nah, kemudian untuk RD yang murah adalah RD-nya juga L2 R3, jadi biar kompatibel. Nah, ini frame-nya frame United Dominate XC-EL, frame cross country sebenarnya. Kemudian seat postnya masih belum matching warnanya. Nah, ban yang kami gunakan adalah ban 27,5 atau 650B. Kami menggunakan rims Araya 650B. Araya 650B 32 hole. Kemudian bannya, nah ini sekaligus review ban, yaitu kami menggunakan ban yang murah, yaitu CST Traveler Cross 27,5 kali 1,50. Nah, ban 650B ini kan adalah nama lain dari ban 27,5. Jadi kami menggunakan ban CST Traveler. Kita lihat kembangan ban ini. Nah, ban ini disebutkan kan traveler ya, sebenarnya untuk city istilahnya untuk road, lebih ke jalan aspal, sedikit jalan rusak. Dan untuk touring mungkin enak ya. Kami belum pernah menggunakan untuk touring. Dan saat ini ban ini baru kami gunakan untuk jalur aspal, mungkin 60%, 70%, sisanya 30% jalan rusak. Dan bagaimana rasanya? Enak. Ketika di jalan aspal, dia tidak keras-keras amat dan juga tidak empuk atau lembut-lembut banget. Pas, kemudian ringan. Kemudian ketika digunakan di jalur yang jalan rusak ya, nggak full gravel, jalan rusak campur jalan tanah, ban ini enak, masih enak. Jadi tidak kerasa keras banget. Jadi ketika di jalan rusak tidak keras banget, dan di jalan aspal tidak lembut banget. Ini enak. Dan kami kira ban ini justru enak untuk touring ya, jarak jauh enak sepertinya. Ini ban ini bukan ban Kevlar ya, murah, ban wire, belum Kevlar, tapi enak sekali. Nah, kemudian kita ke hub sama free hub.
hub sama free hub kami menggunakan Shimano. HB M475 VIA ya apa ya. Nah, ini Shimano yang kami gunakan. Nah, kemudian karena sepeda ini frame-nya adalah frame 18 ya, sebenarnya kami tingginya itu 174 cm, jadi menggunakan frame 18 ini ya sebenarnya antara nanggung banget, bisa dibilang agak kependekan, tapi agak nggak terlalu kependekan banget. Jadi kami menggunakan stem rise 35 derajat, lumayan membantu. Dan kemudian saddle-nya kami berikan yang lumayan biar enak, yaitu kami menggunakan Selle Royal Lock-in. Nah, sepeda yang kami setting ini sebenarnya lebih kami arahkan bukan ke jalur gravel yang benar-benar gravel atau all terrain ya. Kami sebut all terrain saja karena di Indonesia ini jalurnya tidak murni gravel tapi all terrain. All terrain seperti tadi ya, gravel, jalan rusak, kemudian medan cross country, single track, campuran lah, dan aspal. Sepeda ini kami setting untuk kegiatan komuter, lebih ke komuter, dan mungkin suatu saat kami akan melakukan touring dengan sepeda ini. Oke, ini sepeda ini tidak memakan budget banyak, ini murah sekali dan kami rasa enak ya. Oh ya, kemudian untuk apa tadi lupa, yaitu fork kami menggunakan rigid, ini masih berbahan steel. Oke, sampai di sini tayangan kali ini. Saksikan tayangan kami selanjutnya hanya di channel Melakuai Project. Mari bersepeda, jangan tunggu memiliki sepeda yang mahal, tapi pakailah sepeda yang ada di rumah, setting dulu kelayakannya, dan mari bersepeda. Usahakan kurangi pemakaian kendaraan bermotor, dan mari bersepeda. Salam sehat dan salam goes.